Ya, terima kasih untuk Bapak Dusin, terima kasih juga untuk saudara moderator yang memoderatori presentasi kami dari kelompok 3. Kami ada 4 orang dalam kelompok ini. Yang pertama, Asina Manulang KPA, Benny Sioping, Edison Samosir, dan saya sendiri, Ripon Pangarikuan. Adapun judul presentasi kami adalah narasi besar, yaitu modernitas, postmodernitas, globalisasi, dan sekularisasi. Bagian yang pertama, pendahuluan. Disadari atau tidak, perubahan dalam masyarakat pasti terjadi. Meskipun terkadang perubahan di dalamnya tidak selamanya mencolok atau sangat berpengaruh terhadap kehidupan luas. Perubahan tersebut memiliki alur, retakan, celah, serta patahan di setiap zamannya. Di dalamnya terdapat garis-garis besar perdebatan fundamental yang telah menciptakan masyarakat kontemporer. Perubahan teori-teori kemasyarakatan itu menghasilkan konsep teori-teori akademis yang hingga saat ini penting dan hangat untuk diperbincangkan. Terlebih dalam dunia teologi sosiologi, percakapan tentang ruang lingkup narasi besar ini sangatlah berdampak dalam dunia keagamaan. Untuk itu, bagian PBL ini merangkum rangkaian konsep perubahan masyarakat dari zaman ke zaman. Secara khusus, presentasi ini memuat peralihan serta perkembangan dari lahirnya zaman modernitas hingga ke zaman sekularisasi. Bagian yang kedua, lahirnya modernitas. Teori modernisasi lahir di tahun 1950-an di Amerika Serikat dan merupakan respon kaum intelektual terhadap perang dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Modernisasi menjadi penemuan teori yang terpenting dari perjalanan kapitalisme yang panjang di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Teori ini lahir dalam suasana ketika dunia memasuki perang dingin antara negara-negara komunis di bawah pimpinan negara sosialis Uni Soviet Rusia. Perang dingin merupakan bentuk peperangan ideologi dan teori antara kapitalisme dan sosialisme. Sementara itu, gerakan sosialisme Rusia mulai mengembangkan pengaruhnya tidak saja di Eropa Timur, melainkan juga di negara-negara yang baru merdeka. Dengan demikian, dalam konteks perang dingin tersebut, teori modernisasi terlibat dalam peperangan ideologi. Abad ke-16 ditandai sebagai akhir dari zaman intelektual di Eropa. Abad tersebut merupakan babak baru bagi dunia intelektual masa itu. Sejarawan Schelling mendapati bahwa ada 5 ide dasar menjadi landasan munculnya babak baru tersebut. Yang pertama, keyakinan tentang kebenaran dan metode. Yang kedua, keyakinan pada kejadian akhir.
Dan yang ketiga, keyakinan pada strategi pengungkapan. Dan keempat, keyakinan yang sedang berlangsung. Serta yang kelima, keyakinan akan kebebasan. Ia menjelaskan bahwa ada suatu kebenaran mendasar tertentu yang melalui metode ilmiah dapat mencapai kebenaran yang sejati. Kebenaran tersebut awalnya bermula pada bagian unsur transendental pengalaman manusia. Padahal suatu kebenaran yang mendasari itu berada pada akal dan atau pengalaman manusia itu sendiri. Tentu hal ini menunjukkan suatu konsep pengungkapan konsep prasangka dan tahayu yang telah lama digunakan pada abad pertengahan. Tiga filsuf dunia seperti Marx, Nietzsche, Rousseau menafsirkan ideologi dan agama kontemporer dengan kecurigaan. Kebenaran berada pada pengandaian akhir mereka sendiri, yakni berada pada naluri sadar. Hal tersebut merupakan alur bagi ketiga filsuf untuk membebaskan intelektual manusia. Namun bagi Max Weber, pengaruh modernitas muncul atas sikap instrumental yang disiplin di zaman abad pertengahan. Kritik terhadap tradisi dan kepercayaan menjadi cikal bakal hadirnya zaman modernitas di lingkup sosial masyarakat. Sebab di dalam masyarakat, perubahan itu muncul atas keyakinan bahwa akal memiliki validasi universal. Artinya, akal manusia mampu untuk menggapai berbagai diferensiasi bidang kehidupan dunia serta meningkatkan monetisasi nilai. Melihat alur di atas, Turner mengidentifikasikan bahwa kehadiran modernitas diekspresikan melalui imperialisme barat, dominasi kapitalisme di Inggris, Belanda, Flanders. Konteks-konteks demikian ditandai dengan cara berpikir manusia abad pertengahan semakin rasional. Hal tersebut timbul dari konsep masyarakat yang kolektif mengarah pada individualis. Keseluruhan daerah tersebut berpusat pada satu titik, yakni pencerahan. Pencerahan terhadap kebebasan akal manusia memberikan kontribusi yang mempengaruhi kebebasan masyarakat dan bersosial. Konsep pencerahan sendiri menuntut manusia agar lebih berani membuka cakrawala akalnya sendiri, sebab akal manusia diyakini mampu untuk menciptakan kebahagiaan di dunia, yang dimana di zaman pertengahan kebahagiaan itu belum mampu terrealisasi dengan cepat. Poin yang ketiga selanjutnya kami serahkan kepada saudara Asina. Berikutnya kami akan menjelaskan masa modernitas ke postmodernitas. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehadiran postmodernitas dilandasi gagalnya modernitas mewujudkan cita-cita kebahagiaan manusia. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan objektif. Dengan kata lain, nilai dari manusia tidak ada. Kalangan postmodern menilai bahwa konsep modernitas terpaku pada metode kecurigaan dan keraguan terhadap konsep masyarakat. Kebenaran ilmiah menjadi penguasa atas kepercayaan manusia itu sendiri. Kepercayaan dan pengalaman semakin luntur dan dikritik habis-habisan. Pengetahuan berbasis ilmiah telah dituduh mempromosikan hal yang tidak
manusiawi, yakni ketidakberakhiran suatu kebebasan atas daya berpikir manusia. Artinya modernisme dianggap gagal dalam mengangkat martabat manusia. Postmodernisme digagasi oleh tokoh, salah satunya Jean-François Lyotard. Jean memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970. Menurutnya, postmodernisme merupakan sebuah kritik terhadap pengetahuan universal atas tradisi metafisik fundasionalisme maupun atas modernisme. Bagi postmodernisme, modernitas dinilai relatif mengotomikan subjek. Subjek tidak lagi menjadi entitas yang stabil dan bersatu. Problematik tersebut muncul ketika manusia cenderung menghubungkan kesadaran akan bahasa sebagai media. Bahasa menggunakan manusia sebanyak manusia menggunakan bahasa. Hal tersebut menjadi suatu realitas yang bermasalah pada bidang akademik. Jean mengatakan bahwa teknologi menjadi media massa dan industri yang berkembang pada abad pertengahan telah merusak realitas manusia. Sedangkan Bellman menekankan bahwa postmodernitas hadir dalam mewujudkan kontribusi dari berbagai aspek manusia. Terbentuknya suatu kesatuan harmonis dari aspek-aspek tersebut jika didasari dengan realisasi satu sama lain, kesetaraan dan efisien yang rasionalitas. James Beckford juga mengidentifikasi beberapa ciri khas terkait postmodernitas, antara lain adanya penolakan terhadap positifik, instrumental dan rasionalistik sebagai acuan standar suatu pengetahuan, kesediaan untuk menggabungkan simbol dari kode atau kerangka kerja yang berbeda makna, bahkan dengan mengorbankan disjunksi dan eklesiastisme. Perayaan spontanitas, fragmentasi, kedangkalan, ironi, dan lain-lain. Kesediaan untuk meninggalkan pencarian mitos menyeluruh atau kemenangan, narasi atau kerangka pengetahuan. Di sini postmodernitas dikontraskan dengan modernitas dan kepercayaan pada basis ilmiah pengetahuan, di mana penerapan metode yang tekat akan mengungkapkan bagaimana dunia sebenarnya dan bagaimana fungsinya. Jelas keyakinan pencerahan akan kemajuan optimisme ilmiah diserang dengan pemikiran postmodern. Yang disebut postmodern adalah tidak lain didefinisikan dari kesucian yang diberikan oleh pencerahan. Albert Welmer dari Jerman menulis tentang postmodern adalah bentuk modernitas yang lebih bijaksana dan lebih sederhana, dicirikan oleh pengalaman perang nasionalisme dan gerakan totaliter. Postmodernitas adalah kelanjutan dari warisan pencerahan, tetapi dengan lebih sedikit utopianisme dan kepercayaan pada sains. Perdebatan ini tentu saja sangat relevan untuk pertanyaan tentang nasib agama dalam masyarakat kontemporer. Dalam situasi postmodernitas, kritik tidak hanya ditujukan pada absolutisme agama, tetapi juga pada kebenaran untuk yang berbasis ilmiah. Secara umum, orang memiliki masalah dengan bahasa dan subjek daripada yang dimiliki ilmu sastra. Banyak sosial dan legitimasi teknis modernitas terus berguna dalam kehidupan sehari, termasuk persepsi manusia sebagai pengendali Tuhan dan pencipta dalam hubungannya dengan alam dan pencarian manusia
akan kekayaan dan kesejahteraan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Pendeta Benny Sioping. Ya, terima kasih saudara. Kita lanjut ke postmodernitas, ke globalisasi. Robert Stone menyatakan bahwa globalisasi berkaitan dengan proses yang telah membawa dunia menjadi satu sistem budaya di seluruh dunia atau tatanan dunia yang dikembangkan. Secara tradisional, sosiolog berasumsi bahwa modernisasi adalah unilateral proses yang terjadi dalam batas-batas negara atau bangsa. Pada tahun 1960-an, kesadaran muncul bahwa masyarakat menjadi sangat saling tergantung. Banyak sosiolog menyadari bahwa proses dan masalah yang menarik minat mereka memiliki dimensi global yang inheren. 4 titik referensi utama ditetapkan sejauh internasional: masyarakat yang bersangkutan, masyarakat, individu, hubungan internasional, dan manusia. Fase kedua globalisasi yang dimuat pada tahun 1960-an melibatkan rekonstruksi atau problematisasi keempat titik acuan tersebut. Oleh karena itu, fitur berikut menceritakan akhir abad ke-20, budaya nasional adalah dipertanyakan. Dan begitu juga kebutuhan untuk menyatakan identitas seseorang. Karena jumlah yang besar organisasi dan gerakan keagamaan bersifat multinasional, mereka sering berakhir di hubungan tegang dengan pemerintah nasional. Nah, menanggapi keresahan perubahan global, Robert Stone menemukan nostalgia umum atau selera untuk gambaran dari masa lalu. Hal ini menyebabkan kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan keagamaan kembali ke fundamental sebagai cara untuk mengakar individu dalam budaya, agama suatu bangsa, dan untuk membentuk kembali dunia berkesan. Para pemimpin agama juga menjadi aktor global, terlibat dalam perdebatan global, meskipun agama tidak akan menentukan arah globalisasi. Robert Stone berpendapat bahwa agama akan membantu untuk mempengaruhi definisi situasi global. Robert Stone meminta perhatian pada pentingnya reaksi keagamaan terhadap proses globalisasi yang ditimbulkan oleh ketegangan yang dihasilkan. Peter L. Bayer juga berfokus pada reaksi keagamaan terhadap globalisasi. Dia membedakan antara gerakan keagamaan yang bereaksi terhadap globalisasi dan keagamaan gerakan yang merayakan keberagaman. Kategori pertama mencakup berbagai bentuk gerakan fundamentalis yang bereaksi terhadap tren global yang mengancam identitas lama. Kategori kedua termasuk gerakan liberal seperti lingkungan keagamaan yang berusaha memberikan makna tertinggi. Para budaya dunia ini sendiri, menurut Bayer, globalisasi masyarakat
dapat memberikan lahan subur bagi pembaruan pengaruh agama di masyarakat. Namun dia percaya bahwa aktor dan keyakinan agama akan memiliki peran yang lebih menonjol dalam wacana tentang situasi global daripada di lembaga yang membentuk hubungan global. Teori globalisasi telah dipenuhi oleh kritik. Menurut David Lehman, kelemahan mendasar dalam laporan teoritis kontemporer tentang agama dan globalisasi adalah asumsi bahwa penyebaran kapitalisme global dianggap sebagai model untuk semua globalisasi. Akibatnya, beberapa sarjana memandang globalisasi sebagai penyebaran budaya modern yang dirasionalisasi, homogen, standar. Lebih-lebih lagi, mereka cenderung menganggap bahwa reaksi terhadap globalisasi semacam ini adalah penegasan lokal identitas agama. Lehman mengklaim bahwa persepsi tentang globalisasi ini cenderung disederhanakan karena didasarkan pada persepsi agama yang terbatas. Daripada melihat agama sebagai sistem simbolik yang memberikan identitas dan menandai sosial, etnis, dan batas-batas lainnya, mereka menganggap bahwa agama modern adalah agama yang rasional. Lehman berpendapat bahwa beberapa bentuk agama, baik bentuk rasional maupun bentuk populer, seringkali ada di waktu yang sama. Baginya, globalisasi tidak membentuk segala sesuatu menjadi suatu kesatuan yang homogen, keseluruhan, tetapi dapat menciptakan identitas dan keragaman lokal. Bahkan jika kesamaan lintas sosial dan jarak spesial juga bisa menjadi lebih jelas. Terima kasih, itu keterangan dari kami. Kami serahkan untuk dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Christoph Samuel. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan kami lanjutkan presentasi kami pada bagian yang kelima, yaitu globalisasi ke sekularisasi. Sosiolog Ianus Lampert percaya bahwa munculnya modernitas mungkin memiliki 4 efek pada agama: kemunduran, adaptasi dan interpretasi baru, konservatif reaksi, dan inovasi. Hanya efek pertama yang dapat dikatakan termasuk secara kategori sekularisasi. Konsep sekularisasi memiliki beberapa interpretasi, bahkan beberapa sosiolog telah mengusulkan bahwa istilah tersebut harus dibersihkan dari istilah sosiologis. Meskipun demikian, sekularisasi merupakan konsep yang cenderung muncul dalam beberapa konteks. Secara historis, sekularisasi pertama kali digunakan tentang pemindahan properti gereja ke kepemilik negara di negara-negara yang telah melalui reformasi Protestan. Konsep ini tidak umum digunakan dalam sosiologi sampai tahun 1900-an. Dalam sosiologi agama, istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa agama dalam berbagai cara menjadi lebih marginal dan kurang penting. Banyak orang beragama meratapi posisi agama yang menurun dalam masyarakat, tetapi yang lain melihat perubahan seperti itu sebagai pembebasan agama. Mereka akan berpendapat bahwa sekarang agama dibebaskan dari kompromi jalinan kepentingan agama dan kekuatan politik sekuler, sehingga mereka dapat fokus pada inti agama. Sosiolog Talcott Persson mendukung pandangan ini. Melalui diferensial fungsional dalam masyarakat modern,
agama telah kehilangan beberapa fungsi, tetapi mampu menjalankan fungsi utamanya dengan lebih baik. Niklas Luqman juga menafsirkan dalam nada yang sama bahwa agama telah kehilangan banyak pengaruh terhadap orang lain, tetapi terus memiliki posisi yang kuat dalam hal pengurangan ketidakpastian dalam hidup. Thomas Luqman mendefinisikan agama sebagai pencarian identitas seseorang secara lebih luas. Karenanya agama menjadi konstanta manusia, dan Luqman berpendapat bahwa agama yang terorganisir dirusak dan dipikirkan. Perdebatan tentang teori sekularisasi tetap didasarkan pada definisi substansi dari agama, menghubungkan agama dengan sesuatu yang super empiris. Sosiolog Larry Sanger memberikan tinjauan klasik tentang berbagai konsep sekularisasi. Dia membedakan antara 6 interpretasi utama sekularisasi. Agama dirusak karena simbol-simbol agama, dogma, dan institusi kehilangan prestasi dan kepentingannya. Agama mengubah konten karena perhatian dialihkan dari supranatural dan akhirat terhadap persoalan-persoalan sekuler, sehingga dalam isinya agama komitmen menjadi lebih seperti komitmen sosial lain. Masyarakat menjadi kurang religius ketika agama menjadi lebih fokus ke dalam, mengabdikan dirinya untuk hal-hal yang murni spiritual dan tidak lagi mempengaruhi kehidupan sosial di luar agama itu sendiri. Iman dan institusi agama kehilangan sifat religiusnya dan berubah menjadi ide-ide non-religius dan institusi sosial. Institusi yang sebelumnya yang dilihat sebagai institusi keagamaan dari pendidikan menjadi institusi manusia yang sekuler. Dunia mengalami desakralisasi. Kehidupan manusia, alam, dan masyarakat dijelaskan dan dibicarakan dalam premis akal dan bukan sebagai hasil dari tindakan kekuatan ilah. Inilah yang Max Weber sebut sebagai kekecewaan dari dunia. Peter Berker percaya bahwa sekularisasi memperkuat diri sendiri setelah holistik knopis suci sudah mulai berantakan dan pandangan dunia yang saling bertentangan ada berdampingan. Ketika beberapa nabi berkhutbah pada saat yang sama dan masing-masing mengaku mewakili kebenaran, keraguan muncul untuk kebenaran dari mereka semua. Peter Berker beralasan dengan cara yang sama. Ketika ada beberapa kebenaran yang bersaing untuk perhatian, orang menjadi relativistik dan kurang mau berkomitmen untuk holistik pandangan dunia. Pluralitas memiliki efek sekularisasi dalam dirinya sendiri. Dalam situasi di mana beberapa pandangan dunia alternatif tersedia, ide yang tidak nyaman muncul bahwa kita telah memilih Tuhan daripada Dia telah memilih kita. Kawan-kawan, yang menjadi bagian kesimpulan dari presentasi kami, yaitu pada bagian ke-6 kami akan menyimpulkan dalam bagian ini kita memiliki sejumlah narasi besar dalam arti bahwa mereka melukis cukup ambisius gambar perkembangan sosial dan sejarah dengan menekankan hanya beberapa karakteristik fitur. Mungkin kita dapat mengklaim bahwa narasi besar masih ada di sini, tetapi mereka ada bersaing untuk kredibilitas. Mungkin kita juga bisa mengklaim hanya untuk menyelaraskan sedikit, tetapi mereka menggambarkan berbagai aspek realitas, di mana satu atau lebih fitur dapat terjadi di waktu yang sama. Untuk sosiolog yang berorientasi empiris, hanya tidak disarankan untuk memilih satu cerita favorit dan berpegang teguh pada itu semua. Sebaliknya, narasi besar harus memberikan dasar untuk analisis yang lebih empiris
yang akan membantu mengembangkan teori-teori ini untuk lebih lanjut. Dengan demikian, tatanan masyarakat di masa depan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Demikian presentasi kami, dan selanjutnya kami serahkan kepada moderator, yaitu Saudara Asina Utabe. Iya teman-teman, demikian presentasi dari kami. Silakan dinikmat. Dan kita akan melanjutkannya di presentasi besok di kelas. Terima kasih.